Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4781, 4782, 4783. Orang ini masih berani datang. Pas sekali, kita bisa menemuinya. Begitu Suan Bin mendengar kabar itu, amarahnya langsung membara. Mereka bertiga yang baru saja menerobos ke tingkat transformasi abadi kini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Tuan Istana ke-10. Apalagi yang dia inginkan? Dev mengerutkan alisnya. Ia sudah berjanji kepada Yunli untuk tidak membunuh Tuan Istana ke-10, tetapi sekarang orang itu masih berani datang. Apakah dia tidak melihat bagaimana Huo Ming mati? Kalian jangan ikut campur, fokus saja berlatih. Aku sendiri yang akan menghadapi Tuan Istana ke-10 itu. Dev khawatir Suan Bin dan yang lainnya akan bertarung dengan Tuan Istana ke-10. Jika secara tidak sengaja mereka membunuhnya, ia tidak akan bisa menjelaskan kepada Yunli. Dev mengikuti Xiao Yuanshan menuju perbatasan Kekaisaran Xiao. Tuan Istana ke-10 tidak berani sembarangan memasuki wilayah itu. Saat melihat Dev datang, Tuan Istana ke-10 ingin maju, tetapi ragu-ragu. Ia tidak berani begitu saja melangkah ke dalam wilayah Kekaisaran Xiao. Apalagi yang kau inginkan di sini? Dev bertanya dengan nada dingin. Tuan Chen, aku datang kali ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Tuan Istana ke-10 membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Dev terkejut dan menatapnya dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Meskipun Huo Ming telah dibantai, apakah itu cukup untuk membuat Tuan Istana ke-10 ketakutan sampai seperti ini? Sampai langsung datang untuk meminta maaf. Bagaimanapun, di luar Kekaisaran Xiao, kekuatan Dev dan kelompoknya masih belum sebanding dengan Istana ke-10. Apa yang kau rencanakan? Bicaralah terus terang. Jika kau ingin membunuhku, aku siap menghadapi. Tidak perlu bermain trik. Dev masih curiga bahwa Tuan Istana ke-10 ingin memancingnya keluar dari wilayah Kekaisaran Xiao. Tuan Chen, aku benar-benar datang untuk meminta maaf. Aku berharap Anda dapat memaafkan aku. Tuan Istana ke-10 berkata dengan penuh ketulusan. Tuan Chen, jangan mudah percaya pada orang ini. Xiao Yuanshan memperingatkan dari samping. Melihat itu, Tuan Istana ke-10 langsung melemparkan semua kantong penyimpanan yang ia kumpulkan ke hadapan Dev. Ini adalah semua sumber daya yang aku kumpulkan dari Istana ke-10, semuanya kupersembahkan kepada Tuan Chen. Aku mohon Tuan Chen berbelas kasihan dan mengampuni aku. Aku bersedia mengabdi dan mengikuti Tuan Chen. Dev melihat kantong penyimpanan di hadapannya dan langsung terkejut, terutama saat melihat satu kantong yang sangat istimewa dengan tanda khusus. Ketika ia mengambilnya dan memeriksa isinya, ia langsung membelalakan mata. Di dalam kantong penyimpanan itu terdapat 200.000 batu roh abadi, ditambah dengan berbagai sumber daya lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Sial, Dev benar-benar terkejut. Itu adalah kantong penyimpanan milik Tuan Istana ke-9. Dia memiliki banyak sumber daya, semuanya kupersembahkan kepada Tuan Chen. Tuan Istana ke-10 buru-buru menjelaskan. Tuan Istana ke-9, Dev terkejut, apa kau membunuhnya? Bagaimanapun, jika Tuan Istana ke-9 masih hidup, tidak mungkin ia menyerahkan kantong penyimpanannya begitu saja. Tidak, aku mana punya kemampuan membunuhnya. Itu adalah perbuatan ahli di belakang Tuan Chen. Tuan Istana ke-10 menggelengkan kepala dengan cepat. Kau maksud Tuan Si? Dev bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Benar, itu adalah Tuan Si, tapi bukan tubuh aslinya, hanya bayangan ilusi saja. Setelah membunuh Tuan Istana ke-9, dia langsung pergi. Tuan Istana ke-10 menjelaskan. Dev semakin heran, bukankah Tuan Si sudah mengatakan bahwa ia tidak akan lagi membantunya membunuh musuh? Ia ingin Dev belajar mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa sekarang ia justru membunuh anggota kuil dewa untuknya? Apalagi, Tuan Istana ke-9 pasti lebih kuat dari Tuan Istana ke-10. Tetapi Tuan Si hanya dengan satu bayangan saja sudah bisa membunuhnya. Di dunia surga dan manusia ini, selain Istana ke-10 dan Istana ke-9, apakah masih ada balai atau kuil lainnya? Dev bertanya lagi. Tuan Istana ke-10 menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Istana ke-9 dalam kuil dewa ini, di mana tepatnya mereka berada, siapa yang mengelolanya, aku benar-benar tidak tahu. Sejujurnya, aku bahkan belum pernah bertemu dengan penguasa dewa dari kuil dewa kami. Tapi Tuan Istana ke-9 pernah mengatakan bahwa dia berhasil mencapai lantai ke-8 tangga pendakian surga. Itu seharusnya juga berada di dunia surga dan manusia. Sepertinya dia sering berkeliaran di dunia tangga pendakian surga itu.
Kata-kata Tuan Istana ke-10 membuat Dev merasa hal ini mungkin bisa dipercaya. Kenapa Tuan Si hanya membunuh Tuan Istana ke-9, tapi tidak membunuhmu? Dev bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Tuan Istana ke-9 terlalu banyak bicara. Dia mengatakan ingin membuat ahli di belakangmu dipukuli hingga buang air besar di tempat. Itu membuat Tuan Si marah, sehingga dia langsung turun tangan dan membunuhnya. Tuan Istana ke-10 menjawab dengan jujur. Mendengar itu, Dev tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Tuan Si juga memiliki temperamen yang cukup meledak-ledak. Kau benar-benar bersedia tunduk padaku, atau ini hanya karena tekanan dari Tuan Si? Dev bertanya. Aku benar-benar tulus. Aku berharap Tuan Chen mau memberiku kesempatan untuk mengabdi. Tuan Istana ke-10 segera menunjukkan kesetiaannya. Klan dewa kalian semua sangat sombong, selalu menganggap rendah ras lain. Sekarang kau tunduk padaku, bukankah itu bertentangan dengan prinsip klan kalian? Dev bertanya dengan nada menggoda. Tuan Istana ke-10 tersenyum canggung. Apa itu klan dewa? Semua itu hanya kebohongan untuk membodohi diri sendiri. Apa yang membuat darah kami lebih mulia dari ras lain? Justru berbagai aturan konyol dari klan dewa telah membatasi perkembangan kami sendiri. Demi meningkatkan kekuatan, aku diam-diam menyatu dengan darah klan binatang buas. Kita tidak bisa terus terjebak dalam cara lama. Kalau bukan karena aturan bodoh itu, anakku Yun Li pasti sudah menikah sejak lama. Dia tidak perlu berakhir dengan nasib seperti ini, terbunuh dan kehilangan keyakinannya. Tuan Istana ke-10 mengingat Yun Li dan merasa sangat menyesal. Semua ini adalah akibat dari aturan bodoh klan dewa. Aku saat ini bahkan belum sekuat dirimu. Kau yakin ingin mengikutiku? Dev menatap Tuan Istana ke-10 dan bertanya lagi. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, Tuan Chen pasti akan menjadi penguasa dunia surga dan manusia. Lagi pula, Tuan Chen memiliki bakat luar biasa, talenta alami, kemampuan hebat, bersemangat maju, tiada tandingan, tiada, sudah cukup. Dev segera melambaikan tangan, menghentikan pujian berlebihan itu. Kau bisa langsung bilang kalau kau takut mati. Tapi sekarang kau sudah mengikutiku, maka kau adalah anak buahku. Aku tidak bisa membiarkanmu menyetor begitu banyak sumber daya tanpa memberi imbalan apapun. Aku akan memberimu hadiah. Apa hadiahnya? Tuan Istana ke-10 menatap penuh harapan. Dia tidak tahu harta langka apa yang akan diberikan Dev kepadanya. Ikut aku. Dev melambaikan tangannya dan berjalan lebih dulu. Tuan Istana ke-10 awalnya ingin mengikuti, tetapi segera berhenti melangkah. Dia masih tidak berani memasuki wilayah Kekaisaran Xiao. Dev tersenyum. Jangan khawatir, asalkan kau tidak memiliki niat jahat, kau tidak akan diserang. Barulah Tuan Istana ke-10 berani melangkah masuk dan mengikuti Dev ke dalam Istana Kekaisaran Xiao. Dev langsung membawa Tuan Istana ke-10 ke tempat tinggal Yun Li. Sekarang Tuan Istana ke-10 telah menjadi pengikutnya, tentu sudah waktunya bagi ayah dan anak ini untuk bertemu kembali. Saat itu, Yun Li sedang melakukan kultivasi ganda dengan Silan di dalam kamar. Dev langsung memanggil Yun Li keluar. Dev, dasar sialan, kenapa kau mengganggu urusan orang lain? Saat kau melakukan kultivasi ganda, aku tidak pernah mengganggumu. Yun Li tampak marah dan keluar dengan pakaian seadanya. Namun, saat dia melangkah keluar, dia terkejut melihat ayahnya berdiri di sana. Yun Li langsung terdiam, sementara wajah Tuan Istana ke-10 dipenuhi keterkejutan sebelum akhirnya menangis bahagia. Yun Li, anakku, aku mengira kau sudah mati. Tuan Istana ke-10 langsung memeluk Yun Li erat-erat. Yun Li terlihat sedikit canggung, ekspresinya menjadi bingung. Dia mengernyitkan alis dan menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti kenapa Dev membawa ayahnya ke sini. Yun Li ingin melepaskan diri dari klan dewa dan dari Istana ke-10, itulah sebabnya dia berpura-pura mati. Setelah bersusah payah berhasil menipu ayahnya, sekarang Dev justru membawa orang itu ke sini lagi. Saudara Yun, ayahmu sudah sadar akan kesalahannya. Dia tidak akan lagi menghalangi hubunganmu dengan Silan. Selain itu, ayahmu sekarang adalah anak buahku. Dev berkata dengan nada santai. Apa yang kau katakan? Siapa yang menjadi anak buahmu? Yun Li langsung tidak terima. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang mengatakan ayahnya adalah bawahan orang lain? Yun Li, jangan bicara tidak sopan kepada Tuan Chen. Aku memang telah bersumpah mengikuti Tuan Chen. Tuan Istana ke-10 buru-buru menegur Yun Li. Ayah, ini sebenarnya ada apa? Wajah Yun Li penuh kebingungan. Ia tidak mengerti, bagaimana mungkin ayahnya, yang merupakan Tuan Istana ke-10 dan selalu begitu sombong, tiba-tiba menjadi bawahan Dev. Blak, tanpa diduga, Tuan Istana ke-10 langsung menamparkan wajah Yun Li. Aku memang terlalu gegabah. Berani-beraninya menentang Tuan Chen. Beruntung aku masih diberi kesempatan. Sekarang aku sudah menjadi pengikut Tuan Chen, kau juga harus lebih menghormatinya. Tuan Istana ke-10 berkata dengan nada serius. Yun Li tercengang. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi pada ayahnya. Seorang pria yang selama ini sangat tinggi hati, kini tiba-tiba berubah seperti ini.
Seandainya Yunli tahu bahwa ayahnya baru saja ketakutan sampai buang air besar dan kecil di celana, mungkin ia akan mengerti alasannya. Saat ini, Tuan Istana ke-10 benar-benar menyesal. Seandainya sejak awal ia tidak mencari masalah dengan Dev, semua ini tidak akan terjadi. Semua ini salah si Zhuo Tianzeng dari aliansi penyegel iblis. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya. Saat ini, orang yang paling dibenci oleh Tuan Istana ke-10 adalah Zhuo Tianzeng. Bagaimana tidak, semua konflik antara Istana ke-10 dan Dev berasal dari aliansi penyegel iblis dan lebih tepatnya, dari Zhuo Tianzeng. Jika saja Zhuo Tianzeng tidak menawarkan hadiah besar untuk memburu Dev, Dev tidak akan terus berseteru dengan aliansi penyegel iblis. Lagi pula, membunuh seorang anak, kalau sudah mati, ya sudah. Bagi para kultivator di tingkat mereka, yang bisa hidup ribuan tahun, kapan saja bisa punya anak lagi. Beritahu aku tentang keluarga Huo. Dev menatap Tuan Istana ke-10 dan bertanya. Huo Qing ternyata mampu memanggil ahli dari keluarganya dan tidak takut kepada Tuan Istana ke-10. Ini menunjukkan bahwa keluarga Huo mungkin lebih kuat dari Istana ke-10. Tuan Chen, aku sebenarnya tidak terlalu banyak tahu tentang keluarga Huo. Yang aku tahu, mereka adalah salah satu klan besar dalam klan dewa, dan banyak sesepuh mereka yang bekerja di kuil dewa. Huo Qing sendiri adalah seseorang yang dikirim oleh mereka ke dalam Istana ke-10. Itu sebabnya dia sering tidak menganggapku sebagai pemimpinnya. Tuan Istana ke-10 menjelaskan. Dev sedikit mengernyit. Jadi, keluarga Huo juga berada di dunia surga dan manusia. Cabang mereka memang ada di dunia surga dan manusia, tetapi meskipun hanya cabang, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Yang lebih penting adalah, keluarga Huo menguasai wilayah tanpa harapan. Dengan menguasai tempat itu, mereka praktis mengendalikan tangga pendakian surga. Tuan Istana ke-10 menambahkan. Dev sedikit terkejut. Wilayah tanpa harapan. Bukankah tangga pendakian surga muncul secara acak di mana saja? Dulu, Yunli juga mengatakan hal yang sama kepadanya. Tangga pendakian surga memang muncul secara acak, tetapi dalam 10 kali kemunculan, 8 kali berada di wilayah tanpa harapan. Selama bertahun-tahun, pola ini telah terbukti. Kemungkinan besar, tahun ini tangga pendakian surga juga akan muncul di sana. Wilayah tanpa harapan sebenarnya terbentuk karena distorsi ruang dan waktu saat dunia surga dan manusia pertama kali diciptakan. Ruang ini tidak terikat oleh formasi pengendali langit dan bumi, tetapi juga tidak mendapat dukungan dari energi langit dan bumi. Wilayah itu berada di luar hukum alam. Tuan Istana ke-10 menjelaskan panjang lebar. Tempat sebagus itu, Dev tampak terkejut. Kalau begitu, kenapa para kultivator dari dunia surga yang terjebak di dunia surga dan manusia tidak pergi ke wilayah tanpa harapan untuk kembali ke dunia surga? Jika di sana tidak ada tekanan dari formasi pengendali langit dan bumi, bukankah seharusnya mereka bisa langsung kembali ke dunia surga? Mendengar itu, Tuan Istana ke-10 langsung tertawa. Tuan Chen, di dunia ini tidak ada keuntungan tanpa kerugian. Memang benar wilayah tanpa harapan tidak terikat oleh formasi pengendali langit dan bumi, tetapi di sana juga tidak ada energi spiritual, sumber daya, atau jalan untuk naik ke dunia surga. Hampir setiap dunia memiliki satu atau beberapa wilayah tanpa harapan. Perbedaannya hanya pada ukuran wilayah tersebut. Namun, tempat-tempat ini tidak terhubung dengan dunia lain, dan tidak bisa digunakan untuk menembus ke dunia yang lebih tinggi. Para kultivator di dunia surga dan manusia bisa naik ke dunia surga karena memang ada jalur penghubung antara dua dunia itu. Tetapi wilayah tanpa harapan hanya terhubung dengan dunianya sendiri, tidak memiliki hubungan dengan dunia lain. Itu sebabnya, meskipun wilayah tanpa harapan tidak terpengaruh oleh formasi pengendali langit dan bumi, para kultivator yang terjebak di dunia surga dan manusia tetap tidak bisa kembali ke dunia surga melalui tempat itu hanya mimpi di siang bolong. Selain itu, wilayah tanpa harapan sama sekali tidak memiliki sumber daya. Kalau tidak ada energi spiritual, bagaimana mereka bisa bertahan dan berlatih kultivasi? Penjelasan Tuan Istana ke-10 membuat Dev merasa bahwa ia telah banyak belajar sesuatu yang baru. Bersambung.